Oke, udah kedengeran ya, Bro ya? Oke, oke, oke. Ah, siap-siap. Iya. Jadi kalau ngelihat market ini apa sih yang bikin volatilitas tinggi banget ini, Bro, dari hasil analisa? Sebenarnya ini market eh, masih sama sih sebenarnya, masih sama Hmm. seperti periode Januari ya. Yang artinya eh, kita mulai nggak ada yang namanya window dressing, kemudian Januari efek juga kita nggak kelihatan. Cuman satu sisi terus outflow Mhm. asing walaupun beberapa hari ini ada inflow, tapi influence termasuk termasuk kecil gitu. Tapi kalau justru sebenarnya masuknya eh, rata-rata kalau gue lihat kan dari seminggu yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu kan rupiah kita tiba-tiba menguat, yang tadinya Iya, bertahan di betul. 15.500, 15.600, terus tiba-tiba menguat ke level 14.000, Betul. 14.800, even hari ini masih menguat lagi. Jadi, nah itu gue lihat eh, uang itu, money flow itu pindah ke bond. Kalau kita bisa cek, kalau misalnya di trading view teman-teman juga mau ngecek, itu tinggal ketik Mhm. aja ID 10, ID 5, ID 10, ID 05, ID Sorry, 03. Bro, Jadi, suaranya hilang-hilang. Ada halo, halo. gangguan nih. Iya, tiba-tiba Oke, kayak ngilang gitu hilang ya. suaranya, Bro. Iya. Oke, bentar. Bentar, gue coba ganti koneksi. Oh, oke. Ini Nah, sekarang gimana? biasalah ya, ada Aman kesalahan ya? teknis, kawan-kawan. Sorry, sorry. Sekarang gimana? Dan nanti untuk para cuan troopers kalau ingin bertanya, bertanyanya boleh lewat kolom question and answer ya, karena akan kita jawab satu-satu nanti. Sekarang gimana? Boleh cek sound lagi, Bro? Tes, Halo, halo, cek halo, cek. halo. Ini kayaknya masih suaranya jadi kecil banget, Bro, jadi hilang. Sekarang gimana? Coba ya. Tes, Cek cek cek. cek. Sepertinya lagi ada gangguan ya. Tapi tenang aja, cuan troopers ya. Kita berusaha melancarkan koneksinya dulu nih supaya suaranya jelas. Oke. Oke. Udah aman, Bro? Tes, tes. Kayaknya kayaknya masih ini deh, masih oke. Ada kendala teknis sepertinya ya, Cuan Troopers, tapi jangan beranjak kemana-mana karena sebentar lagi Bro Handi bakal balik lagi ya. Ini mungkin ada kendala teknis saja sebentaran, tapi tadi ada beberapa hal yang perlu di kita boleh sedikit recap ya sambil tunggu bahwa memang rupiah itu ada menguat ya. Kalau kita lihat walaupun marketnya lagi kayak gini, tapi kayaknya memang menguatnya rupiah itu ada inflow duit masuk dari asing itu sepertinya nggak ke pasar saham dulu nih kayaknya nih. Halo, Halo, Fit. cek Mana, bro? Aman? Tes, cek. tes. Nggak ada Iya, ya? Tes, ini moga-moga eh, oke. Boleh coba tes. tes lagi, sorry. Coba, tes. Eh, nggak ada ya? Cek, oke. Sorry ya bro. Oke. Ini kita coba tes satu-satu lagi nih koneksinya. Tes. Aman ya? Aman. Aman ya? Tes. Udah oke? Halo. Halo, halo? Oh, Oh, sepertinya sebentar ya. Sorry sorry ya bro ya. oke. Oke. Oke, cek. Oke. Gimana, bro? Udah aman nih kayaknya nih. Aman. Udah aman, aman. Udah. Ada kendala teknis sih, sorry. Ada yang udah jawab juga aman tuh Cuan Troopers. Thank you banget. Udah dibantu buat ngetes. Oke, kita boleh lanjut lagi tadi ada apa namanya? Lu ada sempat bilang bahwa ya memang ada capital inflow gitu ya. Rupiah kita ke 14.8, tapi kok kayaknya nggak di pasar saham gitu, malah di obligasi ya tadi ya. Jadi, Ya, silakan dilanjutkan, Bro. gue melihatnya justru sekarang rata-rata larinya larinya ke bonds gitu. Iya. Larinya ke
terutama bonds yang Indonesia gitu ya. Karena gue lihat Hmm. ini biasa kan eh, kalau inflow dari luar, kalau ya inflow dari luar itu pasti kan ada dua pintu. Hmm. Pertama Ya. langsung ke Ya. market, kedua ke obligasi. Nah, Hmm. nanti obligasi baru bisa bisa atau akan pindah ke market gitu. Nah, ini ada beberapa jalur dan kita lihat dengan penguatan yang cukup bagus, bahkan bagus banget, itu membuat Hmm. eh, flow-nya ini tuh sebenarnya larinya ke ini, ke bonds gitu. Sedangkan di market masih Oh. belum. Mungkin kita lihat eh, harusnya bentar lagi mungkin akan balik ke ini. Hmm. Oke. Cek cek. Oke, ini ada kendala sinyal sepertinya, teman-teman. But hang on. Kalau sinyalnya udah bagus, kita bisa lancar ngobrolnya bareng Bro Handi Erawan. Nah, oh, Sorry, sorry. sorry. Ya, tadi ada kendala koneksi lagi nih, Bro. Nih, boleh diulang dikit nggak yang terkait obligasi? Ada inflow di obligasi. Ya, jadi nggak ada inflow ke obligasi. Nah, ini nanti kita lihat kemungkinan bisa aja Hmm. dari obligasi itu pindah ke market gitu. Jadi harusnya ketika mungkin situasinya sudah oke segala macam, terus juga Heeh. kita lihat perkembangan suku bunga juga kan, karena banyak yang memprediksi, termasuk juga Sukor kan memprediksi bahwasannya the Fed juga akhirnya nanti mungkin juga yang pertama udah nggak terlalu agresif, kedua juga eh, bakal akan ada cut rate ya, Hmm. cut rate Fed-nya. Jadi kemungkinan begitu eh, rate-nya di-cut, itu pasti seperti kita Indonesia juga akan mengikuti gitu. Dan ketika itu terjadi ya pasti market kita yang lumayan terbantu sih oleh oleh apa? Oleh pemotongan suku bunga oleh si The Fed ini gitu. Jadi Oh, itu yang kita nanti. oh, Jadi keputusannya kan kita akan lihat oke. FOMC-nya itu kan akhir akhir bulan ini. Hmm. Jadi Oke, 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 oke. untuk market sih gue lihat kalau dari sisi teknikalnya juga kalau dia nggak di atas sekitar level 69 sampai 7.000, rasa-rasanya potensi dia untuk sideways atau dia turun lagi itu masih cukup gede lah gitu. Hmm, oke, oke, oke. Ini kan kita berarti triggernya ini adalah kita harus ngelihat dulu di US itu bakal posisi suku bunganya gimana, dinaikin Betul. atau mungkin tetap, atau kalau diturunin kayaknya masih lama ya untuk suku bunga ya, karena katanya mereka masih agresif gitu ya. Jadi harusnya Hmm, oke. kenaikan suku bunga mereka mungkin sebesar cuma 25 basis poin dan itu kayaknya kalau nggak salah maksimal sekitar 2 kali lah gitu. Hmm, Karena oke, 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 oke. karena kalau mereka masih agresif, yang akan terjadi adalah justru resesi gitu. Karena kan Hmm, iya. bisa aja tiba-tiba kan ekonominya mereka anjlok gitu. Dan itu sudah kelihatan dari kemarin mereka rilis retail sales-nya kan di saat Natal kan harusnya retail sales-nya naik. Ini Hmm. malah retail sales-nya drop gitu. Jadi itu udah mulai mereka udah mulai menunjukkan. Oh, oh. Iya, iya, udah tanda-tanda resesi ya, daya beli udah mulai hilang gitu ya. Kalau di Indo kayaknya nggak gitu deh ya, di domestik kita. Justru, wah, makin agresif belanja, panic buying. Kita nggak. Cuman, iya, cuman kayaknya emang belum tercermin aja nih ya di emiten-emiten kita ya di IHSG. Sedangkan di sisi lain kalau kita lihat jumlah emiten juga jadi makin banyak gitu ya. Tapi sepertinya powernya juga belum balik nih untuk IHSG ini tercermin dari volume transaksi. Nah, bro, kalau kita lihat fokus nih, kita fokus ke IHSG kita gitu kan. Sesuai dengan tema dan judul hari ini kan ekonomi China bangkit gitu. Nah, ini
apakah ada hubungannya gitu ya dengan suku bunga? Bisa kita kaitkan nggak sih? Atau ini berjalan sendiri gitu ya? Sentimen dari The Fed ada, ekonomi China bangkit, itu juga satu sentimen tersendiri yang bisa pengaruhi pasar kita. Iya, sebenarnya sesimpel kalau kalau ekonomi China udah reopening ya, udah Iya. mulai dalam opening itu mereka udah bener-bener opening kan, yang namanya reopening kan pasti butuh waktu, butuh proses gitu, nggak melulu Mm, kayak open terus udah langsung normalnya cepet kan, nggak, pasti butuh 2 3 Iya. bulan. Dan ini yang gue lihat salah satunya mungkin yang bisa memberikan dampak yang cukup baik untuk negara lain, sesimpel eh, pariwisata. Kalau mereka Hmm. dari China sekarang udah bebas bisa kemana aja karena apa, apa COVID COVID zero COVID policy-nya udah dilonggarkan segala macam, Iya. mereka udah nggak perlu sebanyak eh, seminggu apa 2 minggu seperti sebelumnya. Jadi itu udah membuat mereka udah bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi itu Hmm. secara nggak langsung itu bakal membantu negara-negara lain itu dari segi ekonomi gitu. Jadi Hmm. mungkin mereka baru reopening yang benar-benar opening kayak kita dulu kan, begitu udah bordernya udah mulai buka kan pasti kita yang udah ketahan berapa lama enggak liburan juga, sindrom hyper liburan gitu-gitu. Jadi Iya. itu yang mungkin yang gue lihat bakal terjadi di apa, di warga-warga Hmm. Cina. Iya, 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 iya. Dan kemungkinan, dan selain itu kalau mungkin ekonominya udah mulai reopening ya pasti ekspor impor dari berbagai macam negara itu juga pasti saling terpengaruh sih gitu, Hmm. gitu. Jadi Oke, oke. impornya udah mulai banyak lagi dari China, jadi eh, Hmm. harusnya itu juga membantu Amerika untuk menurunkan inflasi karena supply dari barang-barang dari China sudah mulai banyak, dan itu ya pelan-pelan itu saling berpengaruh Hmm. gitu. Kalau Iya, misalkan karena kalau silakan, silakan. kalau supply-nya udah banyak, eh, permintaannya udah nggak setinggi apa, supply-nya udah banyak, terus bahan bakunya segala macam udah mulai turun, otomatis kan pasti inflasi kan pelan-pelan juga akan turun gitu. Hmm. Jadi ini membantu inflasi turun sehingga The Fed juga tidak akan butuh untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi kayak gitu sih. Jadi masih Hmm. Iya, 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 iya. After all kan kalau kita lihat China sendiri itu juga salah satu mitra dagang terbesar Indonesia lah ya, gitu ya. Jadi kalau mereka ekonominya makin kenceng, otomatis efek ke kita juga bisa kenceng gitu ya, ekonominya. Nah, tapi kan kalau kita lihat memang walaupun Cina adalah mitra dagang dari Indonesia sendiri, tidak semua sektor akan secara signifikan gitu ya bisa merasakan dampaknya. Nah, kalau secara keseluruhan atau secara helikopter view nih bro, apakah hanya komoditi doang nih? Karena kan kalau kita lihat dari data, ya China banyak kan ngambil batu bara, coalnya tuh dari Indonesia gitu. Yang lain-lain gimana? jadi sebenarnya kemarin tuh gue baru baca kalau nggak salah researchnya Panin ya kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya semenjak pelarangan nikel nikel mentah oleh Jokowi di tahun kalau Hmm. nggak salah 2016 2017 kan sempat terjadi pelarangan ekspor nikel mentah. Nah itu justru nikel yang diolah oleh smelternya kita itu Hmm. malah banyak dibeli sama China gitu. Dan Oh. itu Oh. jadi itu justru sekarang ini nikel yang udah diolah, bukan nikel mentah ya, tapi nikel yang udah diolah itu justru menjadi kalau nggak salah ekspor kedua apa ketiga eh, setelah coal gitu. Jadi Hmm. nikel, nah, jadi eh, batu bara, yang kedua gue lihat yaitu nikel. Jadi nikel cukup memberi tren positif untuk Indonesia sendiri.
oke. Batu bara, yang kedua nikel ya. Terus apalagi kan Berarti ya. kalau nggak salah UU Cipta Kerja itu memberikan Mhm, royalti 0% mhm. kepada perusahaan yang bisa mengolah coal mentah itu, Iya. kalau nggak salah jadi ini ya, jadi gas. Nah itu bisa dijual. Hmm, iya. Jadi gas DME kalau namanya, apa sih, dimethyl ether. Jadi Iya, eh, iya, iya. olah bukan jadi kita nggak jual kol mentah lagi, tapi kita sama prosesnya sama seperti Udah dihilirisasi ya. setia. Jadi pokoknya next ke depan pasti Pak Jokowi itu mengejar selain bauksit pasti batu bara juga akan diberlakukan seperti itu. Jadi itu justru membuat kita makin bagus gitu karena akhirnya Indonesia ya nggak perlu menjual produk-produk mentahnya lagi dan bahkan kan sekarang Indonesia ini kan bukan negara impor kan, kita udah negara ekspor. Ya kita lihat dari data-data trade balance-nya kan, kita selalu jauh lebih bagus daripada impor gitu. Jadi itu udah jadi positif untuk kita. Cuman kalau balik Iya, lagi iya. kalau helikopter view itu gue liatnya masih seputar batu bara, terus nikel. Nah ini batu bara kan kemarin juga ada isu bahwasannya China bakal membuka eh, coking coal-nya apa coking coal-nya dari Australia. Mhm. Ya itu isu itu gue nggak tahu itu udah resmi dibuka atau masih sebatas rumor. Cuman itu menurut gue itu nggak bikin kita takut gitu. Karena itu Oke. kita kan lebih banyak thermal coal kan. Di Indonesia tuh Mhm. jadi thermal coal itu tetap dibutuhin oleh China juga untuk pembangkit listriknya. Jadi Mhm. kita sama-sama juga masih butuh dan sisi lain mungkin yang ketiga ya paling CPO. CPO walaupun China sendiri mereka tahun lalu apa 2 tahun yang lalu mereka juga menanam CPO di Afrika di kawasan Afrika. Nah itu juga tapi kan masih butuh waktu. Jadi pasti mereka akan import CPO dari kita dari Malaysia. Gitu. Jadi itu menurut gue Hmm. beberapa sektor tetap sektor komoditas sih. Tetap ya lanjut ya ceritanya ya untuk komoditi. Iya, soalnya harganya juga kan masih tinggi ya, tetap tinggi ya. Udah nggak pernah lagi kita lihat harganya di bawah 200 nih. Berapa bulan terakhir selalu di atas 200 gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, untuk secara sektoralnya, saya pengen minta ke Cuan Troopers untuk jangan lupa ya, screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Hot Community, tag juga ke saya dan Wiguna untuk mendapatkan paket Januari Effect ya, paket spesial lah pokoknya kalau kalian screenshot. Dan kalau pengen trading bareng Bro Handi gimana nih? Bergabung lewat ifom.sukorsekuritas.com, kemudian dengan caranya gimana nih? dengan kode referral nanti masukin kode referral FEZ3 jadi Fanta Oh, Eko Z3. FEZ3 ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Karena ada apa tuh namanya? Ada review khusus lah gitu ya, yang lebih mendetail, yang bisa dikasih di grup Hot Community. Nah, eh, teman-teman Cuan Troopers ini juga kan pasti nanya nih ya, pasti pengen tahu karena ada beberapa yang masih berharap. Ini udah di minggu ketiga apa minggu keempat ya ini bro ya? Ini udah minggu ketiga lah ya, keempat ya, minggu keempat. Ini masih bakal ada Januari effect nggak sih ini bro? Masih ada yang berharap ini sepertinya. Kalau Sebelum ya just, kita bahas lebih jauh ya. kalau secara market kalau gue lihat eh, ISG itu masih memiliki potensi lah walaupun kalau sekarang itu gue lebih beratnya mungkin dead cat bounce ya. Jadi Hmm. setelah turun dalam dengan waktu yang singkat dan kuncinya sebenarnya adalah ketika market ISG kita bisa tutup di atas 69 ditutup di atas 7.000 itu bisa bikin ISG kita balik ke jalur at least jalur sideways secara short term
midterm ya, kemudian uptrend gitu. Jadi kuncinya sebenarnya apakah bisa lewat di level 7.000. Kemudian ya satu hal yang mungkin masih kita pertimbangkan itu adalah transaksinya masih cukup kecil. Jadi Mm-mm. biasanya biasanya kalau kalau kita lihat biasanya kalau Imlek kan pasti rata-rata fund-fund mungkin kalau fund yang dari China kan juga masih pada liburan dan itu juga setahu gua juga market biasanya kalau Imlek itu rata-rata agak sepi gitu loh. Iya. Jadi jadi kita lihat after after Imlek ini kayak seperti apa. Mm-mm. Mm-mm. Ini kan juga kalau bisa kita bilang pekan pendek ya, cuman 4 hari loh tradingnya di minggu ini. Apakah memang jadinya kayak dibiarin aja sepi gitu? Ya, Kayak ya udah mendingan nanti sekalian tunggu di Februari deh gitu baru masuk gitu. ya itu tapi Ada faktor-faktor kayak gitulah ya, Bro ya. makanya kita lihat lagi kan 3 hari ini ada inflow walaupun kecil nggak gede jadi eh, patut di wait and see sih. Yang penting kuncinya adalah ISG itu jangan di bawah 6780 itu aja. Jangan di bawah 6780 ya. Tadi kan nggak sampai ya, tutupnya masih di atas 68 ya kalau nggak salah ya. 860 hari ini tutupannya. Iya, 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 iya. Mungkin berarti lebih ke sideways dan perhatikan 6870 ya. Maksudnya itu artinya secara teknikal kalau lewat di bawah 68 6780 ya. Ya, Bener ya? ya Ya, 678. itu tuh artinya marketnya pesimis gitu ya. Pesimis kecenderungan akan koreksi, akan downtrend lagi gitu. Karena kan kalau sekarang kita lihat secara midterm-nya memang dia downtrend kan. Gitu. Hmm, Tapi secara memang kita market tuh naik dari 12 Januari dan iya. yang tanpa kita sadari itu hijaunya 4 hari, terus satunya seharinya merah tapi doji, terus habis itu naik 2 hari Oh, full gitu. Jadi sebenarnya ini kayaknya saatnya untuk entah itu dia bergerak sideways atau dia turun gitu. Jadi perlu kita lihat beberapa hari ke depan gitu sih. Kuncinya, oh, oke, 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 oke. kuncinya kita lihat transaksinya sih. Transaksinya kalau udah mulai di atas 10 triliun, 12 triliun itu berarti udah mulai bagus marketnya. Karena kan sekarang Hmm, 7 triliun, kadang 8 triliun iya. kan kecil kan gitu. Iya, 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 itu termasuk kecil. Sedih sih. Kok nggak rame ya? Kita kurang meriah nih kayaknya bro, makanya nggak rame. Oke, oke, oke. Soalnya IHSG-nya sendiri juga makin hari makin rame. Di Januari ini aja udah banyak banget emiten yang melantai di bursa gitu kan. Cuman ya investornya aja nih yang nggak tahu nih masih pada liburan atau tunggu momentum atau gimana, wait and see, atau tadi seperti yang Bro Handi bilang kan, lagi di obligasi ya. Iya, betul. Iya, Karena kan iya gitu sih. nya Sukor kan, Sukor tim risetnya Hmm. Sukor memprediksi tahun ini sebenarnya adalah tahun obligasi kan, bond year kan. Iya, Bonnier, bener. Itu Iya. udah kelihatan dari awal tahun gitu. Mm-mm. Ya, suku bunganya naik terus sih bro, jadinya bonnier deh. Betul. Iya, iya bener-bener. Kayak orang beli SBR atau terus apalagi itu kan eh, lumayan menarik. Terus gold juga udah mulai menarik lagi. Gitu. Jadi Hmm. banyak mulai banyak pilihan-pilihan menarik selain saham. Oh, oke, 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 oke. Tapi gue sedikit keras kepala, gue tetap pengen dapet cuan dari saham. Jadi sehingga gue pengen nanya nih bro, di Januari nih di akhir-akhir pekan inilah ya, menutup Januari 2023. Ngomong-ngomong, gue belum bilang ini loh, Kyonghi loh. Happy Chinese New Year ya bro ya, cuan selalu, cuan selalu. Kalau amplopnya nggak tebel, moga-moga dapat banyak dari market ya. Ya, itu dia. Oke, oke. Bro, ini pengen nanya, untuk sektor kan tadi lu bilangnya itu coal, batu bara ya, masih. Yang kedua nikel, yang ketiga CPO. Nah,
Ini masih bicara sektor dulu ya, sektor dulu. Apa kabar dengan banking? Kan suku bunga juga naik kan, harusnya kan banking diuntungkan. Apa kabar dengan infrastruktur yang katanya pembiayaannya dinaikin juga ya oleh APBN? Retail gimana nih? Emiten retail kita baru habis tahun baru Imlek kemarin gitu. Apakah ada cerminan investor itu ngelihat mulai lirik retail gitu? Oke, kalau kita lihat Mulai dari bank dulu deh bro, sorry pertanyaan gue kebanyakan. Iya. kalau dari banking, gue rasa udah secara teknikalnya kayaknya gue melihat udah price in ya. Jadi apa yang Iya. udah eh, bergerak banking kita di sekitar periode Desember itu udah udah naik udah naik cukup banyak gitu, dan itu mungkin udah terprice in sama kenaikan BI apa suku bunganya BI gitu, sehingga Iya. kalau dari sisi teknikal juga banking-banking rata-rata masih terjadi eh, technical rebound aja beberapa hari, karena kan seperti BBRI kan turun 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari turun ya, 2 hari hijau terus sisanya turun, yaitu ada terjadi rebound sementara yang udah naik, dan hari ini juga masih terkoreksi. Kemudian BBNI kita juga lihat hari ini keluar ya, kalau nggak salah profit labanya 68% ya kalau nggak salah. Jadi itu Uh-uh. lebih BRI ya, BRI. BNI, Bank Oh Bank BNI. Uh-uh. BNI. Jadi Iya. eh, gue melihatnya itu udah tercemin dari pergerakan harga sahamnya. Cuman so far eh, untuk jangka pendek untuk jangka pendek sendiri banking kita mungkin paling ada sedikit kenaikan, nggak banyak Hmm. sih. Secara mid term ya, dan kita bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya ketika udah masuk periode Maret, April, biasa kan rata-rata banking itu terkoreksi Iya. sampai Mei. Nah, di, kita bagi yang mau invest mau mainnya sampai 1 tahun ya, di momen-momen di bulan-bulan itu ya kita belinya banking gitu. Jadi banking kalau menurut gua sekarang wait and see dulu. Hmm. Kalau misalkan buat trading di banking, di blue chip ya, nyari 3-4% ya mungkin masih ada kesempatan. Cuman kalau mau swingin banking untuk sekarang, rasanya harganya secara teknikal kurang cocok gitu. Jadi nanggung, Hmm. jadi masih nunggu. Itu seperti yang mulai bagus itu justru sektor retail. Apalagi Oh bulan depan kan kita udah puasa tanggal 22. iya. Jadi Ada hari raya lagi ya. itu yang lebaran. Jadi biasanya setelah, kalau tahun lalu kan kayak misalkan emiten Cepin, Java, UNVR, ICBP itu kan Hmm. terkendala sama COGS ya, biaya biaya bahan Iya. bakunya karena komoditasnya naik. Nah, tahun ini kan komoditasnya udah mulai berbalik normal. Harusnya secara laporan keuangannya itu beban biaya itu udah mulai berkurang gitu. Jadi harusnya tahun ini eh, sektor-sektor retail ya, consumer itu bisa bergerak seperti Hmm. tahun sebelumnya. Jadi itu boleh kita perhatiin. Kayak UNPR sebenarnya cukup menarik ya. Dia level 4870 kalau Hmm. breakout itu bisa ke arah sekitar 5.250 ya, sekitar 7%-an lah untuk UNPR gitu. Iya iya. Wah lumayan tuh. Ya, lumayan. Itu langsung menang obligasi 1 tahun itu. Obligasi 10 tahun kan yieldnya aja 7%. Iya. Kalau sekali cuan, nah udah menang 1 tahun kita kan. Jadi UNPR menarik, ICBP juga cukup oke ya. Terus Heeh. itu juga Mayora sih mungkin akan ada koreksi di sekitar, mungkin tunggu di sekitar level 2200 2100 itu juga cukup menarik gitu. Hmm. Terus Itu tuh risk rewardnya berarti masih oke banget ya bro ya? untuk consumer sih masih cukup oke. ICB Iya iya. INDF ya masih cukup oke gitu.
Kalau Astra, Astra mungkin kalau dia koreksi ke level 5.600-an, itu mungkin boleh. Mm-mm. Tuh. Iya, 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 iya. Tuh mantap tuh katanya dari Arvin. Ya, boleh gue recap dikit ya. UNVR, ICBP, INDF, MIOR tadi ya, Mayora. Tuh. Risk Terus reward masih cepet gue bro ingetnya kalau udah info-info cuan gini. dia mungkin ya Dan buat untuk uh, ya kayak Cepin, kenapa? Sorry bro. Oh sektor Cepin. Cepin Oh Java iya, Cepin, Java, Malindo, Fitmil itu masih oke nggak sih? masih cukup oke. Uh-uh. Iya, tapi ada satu tuh yang ayam-ayaman WMUU tuh pada takut semua gimana tuh bro? Oh itu Cerita dong, cerita. Boleh dong, boleh. gua nggak tahu permasalahan belakangnya, tapi ya janganlah. Oh gitu. Bahaya ntar keceplosan. Ya gue sih baca berita aja katanya yang punya jualan mulu kan kayak ya udah ya Emitan juga punya dia ya tapi kan Cuan Troopers juga harus bisa mengatur risiko tradingnya sendiri gitu ya. Kalau emang trading senjatanya itu untuk mengamankan capital biasanya adalah cut loss. Mungkin nanti baru re-entry atau mungkin pindah saham biasanya kayak gitu ya bro ya. Supaya nggak jadi investor dadakan. Terus gua Nah, nambah nah ini, ya silakan. retail yang lain, Ralph yang Iya, ketinggalan, Ramayana, Lebaran, Ramayana. Oh iya benar-benar Ace Raya, gitu. Ace Hardware oke nggak sih? apa? Ace Hardware, Aces, Aces. S hardware secara teknikalnya better tunggu di sekitar area 430. Nah, cuman hari ini gue kurang suka karena dia hari ini pembukaan langsung ditarik ke 478 terus dibantu buang ke Iya. bawah. Gue kurang suka sama Wah, tipikal emiten yang buka-buka udah dibanding ke atas, habis ditarik ke atas tuh. itu dia langsung jualan gitu ya. Artinya biasanya mereka sengaja narik ke atas untuk jualan gitu. Habis itu dibuang ke bawah lagi. Iya, iya, iya. Buat distribute. Iya, iya. Biasanya emang kayak gitu. Em, itu tadi Aces ya? ACS ya. Cuman mungkin Oh, Real sih sebenarnya udah rally ya dari kemarin-kemarin udah cukup kenceng. Cuman kalau misalkan dia koreksi di sekitar heeh. 46 bagus ya buat si boleh. Iya. Dia akan Rals ya, konsol Rals. 46.45. Oh, Kemudian tadi ada yang nanya MRT juga. MRT iya. so far kita di 2620 2600. Nah, ini dijaga aja karena secara volumenya mulai mengecil ya. Jadi mungkin kalau misalkan dia ternyata bisa break di atas 2910 dia cukup bagus. Hmm. Uptrendnya masih berlanjut gitu untuk RALS. Oh, oke, 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 siap. Itu udah dijawab semua tuh satu-satu. Tuh Arvin juga udah bilang mantap, Rals. AMRT udah langsung dijawab. Tapi untuk lebih detail lagi, nanti tentunya kita nggak akan bongkar semua di sini ya. Kita akan hopping sektor to sektor. Kalau pengen yang lebih detail gitu, jangan lupa join ifom.sukorsekuritas.com. Kemudian bergabung ke grup Hot Community, House of Trader Community dengan referral code-nya adalah FEZ2 Ya, ya. Oh, FEZ. 3, FEZ 3, jangan salah ya. Itu barulah nanti bisa join ke grupnya Hot Community, dapat insight-insight yang lebih tajam gitu ya. Jadi cuannya bisa makin banyak, amin. Nah, itu tadi dari consumer ya, dan memang udah mulai kelihatan-kelihatan pergerakannya. Banking tadi juga udah dijawab. Tadi kita muter ke consumer dikit, terus satu lagi tadi saya sempat tanya terkait dengan infrastruktur. Ya, kayaknya menurut lu gimana sih bro? Masih lesu nggak sih infrastruktur? Infrastruktur sebenarnya mulai ya secara teknikal mungkin masih kurang ini ya, kurang Ya, aktif ya. Cuman kurang bergairah. cuman dari mungkin Iya,
pelan naik. Dan ini kelihatan salah satunya Jasa Marga ya. Biasa Hmm. dia juga sama ikut emiten apa sektor consumer. Biasa kalau menjelang Lebaran orang mudik tolnya rame ya. Biasa bisa dijadikan sentimen lah untuk bergeraknya Jasa Marga gitu. Jadi gue liatnya Jasa Marga Hmm. di level, kalau di level sekitar 3.000 itu 3.000 sampai 2960 itu jadi support yang cukup bagus buy on weakness. Hari Ah. ini dia turun kan 2%-an, jadi itu cukup menarik. Dia masih ada Oh, potensi 80 untuk Jasa ya, Marga. Samarga ya. Jasa Marga. Terus Excel 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 juga Excel ISAT juga masih cukup oke, cukup menarik ya. Iya. Karena Telkom secara Excel Axiata. Ah. kalau Telkom gue kurang rekomen karena kayaknya bau-baunya lebih ke arah turun. Oh, Secara teknikalnya ya. Kayaknya iya. karena secara monthly view-nya dia ada double top, weekly Ini up, khusus untuk TLKM doang nih atau LKM. oke. Iya, 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 iya. Ya udah mengalami yang namanya dead cat bounce ya. Menyentuh level Mm-mm. 4.000 lagi udah turun. Iya. Ini udah 5 hari, candle merahnya udah 5 hari. Jadi kalau apalagi kalau dia udah turun di sekitar di bawah 3.007, di bawah 3.800, itu makin mengkonfirmasi bahwasannya dia akan makin turun gitu. Jadi Hmm. Telkom untuk sementara gua masih belum menarik gitu. Ya sabar aja, tunggu aja gitu. Oke, oke, oke. Nah, tuh ada pas banget yang nanya tuh. Tolong MTech kok. Mumpung nih sekalian nih deket-deket sama apa tuh namanya teknologi ya, telekomunikasi, teknologi. MTech MTech sendiri kalau tutupan di atas 1070 besok ya, atau besok dia masih menguat tapi tertahan di atas 1070, maka dia akan potensi paling pendek itu ke level sekitar 1180. Itu cukup menarik. Tadi 1180. sempat beli MTech sih. Oke, oke, Udah oke. Iya, tapi berarti masih bakal belum ada pergerakan signifikan ya dari ini ya, hanya MTech ya. hanya gue Mm-mm. Iya. Nah, ini WRG nih, WRG yang belakangan distribusinya lumayan kenceng juga ya, terus sekarang sideways. Tapi udah lumayan ada pergerakan ya, udah lumayan ada aksi akumulasi kembali dari para investor. Mungkin banyak yang berpikir bahwa ya memang ini udah bottom banget gitu. Jadi ya saatnya untuk membeli dan kan di berita kalau gue baca-baca tentang WRG sentimennya bagus ya dari sisi laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah sebelum dijawab bro, ini ada cuan troopers kita yang komen tolong Ace Hardware katanya ini udah ya. kita bahas tadi ya jadi jangan lupa untuk uh, uh, nanti diulangnya itu bisa lewat Instagram Sukor Sekuritas ya. Selain itu, Cuan Troopers juga bisa cari video ini di YouTube dan juga di Spotify. Karena kita udah multi platform nih. Sekali IG Live, naik di Spotify, naik juga di YouTube. Ya, jadi jangan takut tadi udah kita bahas. Oke, tadi pertanyaannya adalah Wirge. Nah, Wirge gimana nih Wirge? WIRG kalau secara teknikal dia hari ini menguat cukup tinggi. Hari ini berapa? 15%. Volumenya Iya, lumayan. Gue ini buyback bukan bukan sih bro ini WRG kalau kita lihat. gue kurang tahu Iya, juga. underwriternya Cipta Dana. Cuman hari ini underwriternya jualan. Oh, underwriternya yang jualan ya. Oh, oke, ada salah ngomong. Mohon maaf. Tapi ada yang nampung berarti, ada yang nampung. Nah, Jangan-jangan lu yang nampung ya, bro ya. nampungnya AK. Jadi ini sambil buka. AK ya. Uh, AK tuh UBS kan ya, asing ya. ya, uh, Asing kan UBS Sekuritas. Wah, mantap tuh kalau yang nampung asing. cuman
harusnya besok kalau dia nggak bisa di atas 172, kemungkinan dia akan koreksi ke level sekitar 148, 150. Dan itu mungkin boleh dimanfaatin kalau misalkan buat tradingan. Cuman eh Oke. kayaknya sih gue lebih prefer trading aja sih, jangan dibuat untuk swing. Kayaknya rada Hmm, kurang oke. iya, Cuman iya, buat iya, 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 iya. itu boleh. Hmm, oke, buat trading bagus ya. Kalau dan jangan lupa keputusan jual beli ada di tangan para cuan trooper semua. Ingat risk dan reward ratio-nya. Jangan lupa juga untuk kerjain PR analisa teknikal atau fundamental sendiri ya, supaya bisa belajar gitu ya. Kita kan sama-sama belajar nih ya, Bro ya. Nah, ini ada yang bertanya dari cuan troopers kita terkait BRMS nih katanya, Eni Kamsir nanyanya BRMS. Saya juga belakangan suka lihat BRMS, bahkan dari akhir Q3 tahun lalu dari Sukor sendiri juga seneng nih ngeliatin BRMS. Soalnya kita juga pernah interview ya sama direktur BRMS yang dia bilang bahwa 2023 itu bakal jadi tahunnya emas gitu ya. Untuk BRMS ngelihatnya kayak gitu, view-nya bakal kelihatan gitu, efek aksi korporasinya ya waktu itu. Jadi balik lagi semuanya bisa didengerin di Instagramnya Sukor ya. Tapi saya mau tahu sekarang pandangan dari hot community seperti apa nih? Oke, kalau dari sisi emasnya benar, karena kita lihat selain obligasi, emas juga jadi salah satu tren untuk tahun ini. Karena apa? Karena kita Hmm. sudah mulai reopening, dan kan kita tahu, sama-sama tahu, China itu kan mulai mengurangi ketergantungannya mereka terhadap dolar, Hmm. sehingga mereka melakukan ekspor impor, itu hasilnya mereka akan istilahnya menabung emas. Jadi mereka akan Iya. menjadi yang tadinya dolar menjadi emas gitu. Sehingga kan sekarang kalau mereka kan transaksi batu bara sama gas sama Rusia kan udah nggak perlu pakai dolar ya. Dolar ya betul. Mereka pelan-pelan mengurangi dolar, dan hasil dari transaksi dolarnya itu tadi itu mereka jadiin ke gold gitu. That's why kenapa tahun ini banyak dari riset uh, fund atau mungkin sekuritas itu menilai ini tahunnya gold. Jadi gold itu bakal naik juga tahun ini. Jadi selain saham di sektor emas, buat mungkin teman-teman di sini ada yang menabung emas batangan, itu bisa jadi Iya. kesempatan untuk nyari cuan di sana. Iya, Dan iya, 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 mantap, mantap. kalau kita lihat dari BRMS sendiri secara teknikal dia itu ada penan, ya. Penan artinya Mm-mm. pattern lanjutan. Dia punya target di sekitar 227, dan hari ini kan kenaikannya terbatas turun, jadi harusnya besok akan ada, atau mungkin beberapa hari ke depan itu bakal akan ada koreksi dulu di sekitar 200 sampai sorry, bukan 200, 195, 191 itu mungkin jadi titik entry buat teman-teman yang mau masuk di BRMS gitu. Jadi so far BRMS masih cukup bagus, dan dia berhasil kemarin hari Jumat dia berhasil Hah? break up di level resistennya yang paling kuat. Karena kenapa paling kuat? Karena level resistennya udah diuji selama 1, 2, 3, 4, udah diuji selama 4 kali gitu. Gitu. Hmm, oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya dia ke sana sekali lagi, boleh lah langsung kita cicil ya. Ini kan dia lagi Ya, rally nih. harus Iya, iya, iya. Kalau kalau dia ke sana. harusnya 2 3 hari akan ada koreksi dulu sih. Karena biasanya Iya. kalau satu saham itu break resisten kuatnya, biasa mereka akan ada throwback, ada ngetes sedikit, habis itu baru naik. Gitu. Hmm, oke, 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 oke. Nah, kalau gitu, Bro, ini kalau tadi kan di awal kita ngomongnya sektor coal, kan pertambangan lah ya, ada nikel, ada turunannya itu kan biasa ke emiten yang menjadi logistiknya gitu kan, karena kan mindahin hasil tambang itu ya
nggak mungkin diangkat pakai badan kan, pasti pakai emiten-emiten logistik gitu ya buat dikirim dan juga buat didistribusi. Nah itu kalau kita lihat emiten-emiten turunannya kayak logistik, perkapalan gitu-gitu, gimana nih view 2023-nya bro? View view-nya kalau untuk Apakah logistiknya ya, untuk logistiknya iya, termasuk mungkin apa sih kalau sebut UNTR itu alat beratnya alat kan yang berat, iya betul betul. itu harusnya yang mungkin lebih menarik mungkin alat beratnya. Tapi kalau Hmm, operasinya, logistiknya itu mungkin cuma beberapa kita mesti lihat ya, mesti lihat kan nggak semua emiten transportasi logistik itu kan membawa membawa coal, membawa batu bara, membawa komoditas kan. Kan ada iya. yang emang di sektor yang lain gitu. Tapi Hmm. kalau gue sendiri mungkin yang paling oke itu kita melirik UNTR sih. Oh. Oke, karena dia ininya ya, alat beratnya ya, yang langsung alat-alatnya dipakai buat nambang. UNTR itu adalah perusahaan yang paling lengkap di kategori Iya, iya. dia mau nambang emas ada, Um, mau nambang batu bara. iya. Kalau nggak salah, Uh, cuma kayak mungkin masih kecil. Tapi semuanya ada. Jadi alatnya secara bisnis alatnya juga jalan, terus mereka secara pertambangan juga oke gitu. Jadi hmm, UNTR juga oke. Terus tadi kalau dari logistiknya mungkin ya Wins kalau nggak salah sama Leap ya, Leap hmm, itu kalau secara teknikalnya kalau Wins sendiri ini mungkin saham yang cukup volatile ya. Winsnya iya. cukup volatile kan. Untuk volumenya udah mulai mengecil. Kalau dia bisa break di atas 320 itu mungkin baru bagus. Break plus volume yang besar itu bolehlah pertimbangkan untuk masuk. Cuman kalau dia break tapi volumenya kecil ya waspada aja, bisa aja terjadi false break gitu. Kemudian kalau kita lihat dari Hmm, satu lagi lead ya, Logindo. Logindo sendiri sama juga volumenya cukup kecil, eh, masih belum begitu menarik sih. Jadi so far harusnya hati-hati aja. hmm. Karena Oke, oke. Siap, 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 siap. Nah, bro, ini kita ada tersisa waktu, sisa 6 5 6 menit lagi kita bisa bahas. Kalau dari tadi kita bahasnya emiten-emiten pilihan dari Cuan Troopers nih. Emiten pilihan stock picknya Hot Community boleh dong kasih satu atau dua yang mana nih? Ini yang ditunggu-tunggu nih pasti nih. kalau gue lihat Apa udah dibahas tadi, bro? salah satunya lah, mungkin kalau yang secara yang nggak terlalu agresif mungkin seperti yang tadi yang gue sebut lah. Terus gue sih Mm-mm. mungkin kalau yang untuk swing ya kita prepare untuk menjelang puasa karena biasanya periode kenaikan saham-saham consumer, poultry itu kan naiknya cuman seminggu sebelum puasa sampai 2 minggu sebelum lebaran periodenya. Hmm. Seingat gua 2 minggu sebelum lebaran itu biasanya mereka udah mulai taking profit gitu. Gitu. Itu satu. Hmm. Mungkin kalau dari sisi nikel-nikelan masih cukup oke, terutama mungkin Antam berhasil breakout dari Mm-mm. Pas banget nih ada yang nanya Antam. Masih menunggu. Oke, sorry bro, tadi keputus kayaknya sinyalnya. Pas kita mau bahas Antam, boleh mungkin ya diulang dikit ya bro ya, yang Antam view-nya seperti apa? Uh, nah ini suaranya hilang nih bro. Cek, sekarang halo. satu Sekarang udah ada, sekarang udah ada. ya aman ya. Oke, jadi kalau Mm-mm. untuk sektor untuk saham Antam dia berhasil break di atas resisten kuatnya di 2220 sampai 2260 ya. Kita lihat
kalau dia terkoreksi ke level 2270 itu mungkin bisa jadi titik entry karena Antam masih cukup oke. Kemudian yang nggak ketinggalan mungkin Teens ya. Timah Teens. udah lama nggak gerak, terus kemarinnya udah mulai gerak ikut Antam lagi. Nah sekarang Iya, lagi iya. konsolidasi di atas 1260, 1270. Selagi dia Iya. nggak jebol di bawah itu boleh masuk ya. Jadi kalau dia bisa misalkan bisa break lagi di atas 1300 itu bakal mungkin target terdekat di sekitar 1400 untuk Teens. Gitu. 1400 untuk Teens. Terus paling MTech yang mungkin gue mulai perhatiin, MTech Goto juga masih cukup menarik gitu. MTech dan Goto ya. Hot stock akhir tahun itu kemarin. Sama paling yang udah naik paling Medco, cuman Medco jangan dikejar. Medco yang naik. Oke. Siap. Siap. Udah banyak banget nih emiten yang kita bahas, view terkait sektoralnya juga udah dibahas. Dan saya pengen ngingetin para cuan troopers sekali lagi, yang belum kejawab rasa penasaran dan pertanyaannya nanti bisa nanya langsung ya, dengan caranya gampang banget ya cuan troopers. Cuman perlu bergabung melalui ifom.scoresecuritas.com dan juga masukkan referral FEZ3, yaitu adalah referral untuk bergabung dengan tim Hot Community supaya kamu bisa dapetin view yang lebih tajam, lebih mendalam lagi gitu ya terkait dengan emiten-emiten, karena ada grupnya juga nih ya, ada grup Telegram juga ya untuk Hot Community. Jadi bisa langsung nanya nih, buat yang suka nanya, kamu nanya dan bertanya-tanya gitu ya. Boleh ya bro ya. Dan jangan lupa ya, ini saya pengen ingetin lagi pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah dari TikToks kita pada malam hari ini. Buat yang pengen dengerin untuk konten kita malam hari ini, bisa nonton via Instagram Sukor Sekuritas, bisa juga lewat YouTube Sukor Sekuritas, bisa juga lewat Spotify Sukor Sekuritas. Dan screenshot Instagram live kita pada malam hari ini untuk mendapatkan paket spesial Januari Effect, kita bilangnya ya. Kita percaya semoga di detik-detik terakhir ada Januari Effect. Karena kita juga masih bagi-bagi paket nih ya untuk para cuan troopers yang belum mendapatkan. Oke, kalau gitu saya pengen ucapin thank you banget dari Sukor untuk Hot Community. Thank you banget ya bro, ini udah selalu memberikan market guidance dan banyak yang cuan-cuan udah. Thank you banget ya. Dan thank you untuk para cuan troopers yang udah menyaksikan. Jangan lupa kita masih ada TikToks lagi di hari Jumat di akhir pekan ini. Saya Daniel Guna pamit undur diri. Sampai jumpa bro. Sampai ketemu lagi. See you. See you. Thank you.